An, lu ngapain? Hei bang, lagi ngecek stok aging. Stok aging? Iya. Iya kebetulan tukang ada yang minta aging. Soalnya Iya. buat ngerapiin tepian kabinet. Oh iya sih bang, Ini tipe apa? Ini tipe apa ya? Wood green ini. Wood green ya? Iya, wood green. Oh iya pasti, tapi tipenya nanti coba gue cari lagi aja deh. Selain Iya. ini banyak kan masih aging kita? Banyak bang, selain ini aging juga banyak lah. Maksudnya kode-kodenya. Kode-kodenya? Iya, banyak. Oh. Sama ini, kemarin tuh Apa? ada yang nanya. Apa tuh? Perbedaan aging sama tusir. Lu udah jelasin belum tuh? Di TikTok lu deh kayaknya deh, gue lihat deh. Belum sih bang itu. Ya udah, lu jelasin kapan? Ya udah sekarang aja mas ya. Mau jelasin sekarang? Iya, mumpung aku lagi ada ini. Bar nyetok ya Terus aging. yang ngejelasin siapa? Ya bang Denny lah. Dih. Aku Gua mulu, apa-apa gua ogah amat, gua pergi. gak apa lah bang, sekali-kali. Halo sobat desain dapur, baik lagi sama kita di sini. Hari ini kita mau menjelaskan apa tuh An? Perbedaan tursir dan aging PVC. Nah, perbedaan tusir dan aging PVC pada furnitur. Karena mungkin dari sekian banyak pemasangan yang kita lakuin, kita nggak menjelaskan itu ke kalian gitu loh. Apa sih perbedaan dari si tusir dan juga aging PVC? Dan keuntungan dari pemakaian tusir, keuntungan dengan aging PVC, lalu kekurangan dari tusir dan juga kekurangan dari aging PVC gitu loh. Selama ini kan kita ngasih tahu cara pemasangan furnitur aja, tapi sedetailnya itu kita nggak kasih tahu ke kalian. Mungkin ada beberapa hal, ada beberapa faktor yang mungkin kita belum kasih tahu ke kalian. Nah sekarang di sini gua samaan mau kasih tahu ke kalian. Masih mau kasih tahu? Jadi perbedaan antara tusir sama dan si aging PVC ini, Bang. Karena keduanya ini sebenarnya fungsinya hampir sama gitu loh. Antara tusir sama aging itu sebenarnya fungsinya itu sama. Tapi untuk cara pengaplikasiannya aja yang beda-beda nih antara si aging sama si tusir gitu. Tapi hasil yang diperlihatkan itu di furnitur kalian sama aja gitu loh. Karena keduanya ini fungsinya sama-sama untuk melapisi tepian pada bagian furnitur kalian. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap penjelasan mengenai antara tusir dan aging PVC, kita juga mau jelasin ke kalian kalau kita itu juga ada kolaborasi dengan produk-produk furnitur yang udah jadi gitu loh, yaitu dengan Creative Living Design. Kalian bisa cek langsung di e-commerce-nya, nanti juga linknya bakal kita kasih tahu di video ini supaya kalian juga bisa langsung cek sendiri gitu loh. Sendiri ya. Furnitur-furnitur yang ada apa aja di sana, terus yang pasti di situ juga kualitasnya itu kualitas premium pastinya. Jadi kalian nggak perlu khawatir dengan kualitasnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tahap penjelasan mengenai tusir dan juga aging PVC. Yang mau kita bahas pertama itu tusir duluan. Tursir. Nah, tusir. Ya. Tusir. Nah, tusir itu apa sih, An? Lu tahu nggak tusir? Tursir kuwi teknik merapikan sambungan pada furnitur dengan cara menambahkan warna pada sisi natnya, Bang. Oke, jadi lebih detailnya itu sebenarnya teknik tursir itu teknik untuk merapikan sambungan HPL pada furnitur dengan cara menambal warna pada bagian tepi natnya penonton. Nah, teknik tursir ini kita lakuin itu setelah teknik finishing pada pemasangan furniturnya. Jadi teknik tursir itu kita lakukan setelah HPL sudah terpasang pada bagian bodi. Karena kan pada sudutan HPL, biasanya pada sudutan HPL kabinet ya. Kabinet tuh HPL ketemu HPL itu pasti akan ada celah gitu loh. Nah, itu biasanya kita tusir supaya warnanya itu tetap sempurna atau sama dengan warna si HPL-nya gituan. Jadi nggak ada tuh warna yang warna hitam seperti itu. Itulah teknik tusir. Nah, sekarang yang kedua nih, An. Itu kan tadi teknik tusir ya. Lalu untuk yang aging PVC. Nah, aging PVC itu apa sih? Mungkin orang juga belum tahu. Aging PVC itu adalah pita tepi yang terbuat dari polivinil kloret, Bang. Yang untuk melapisi bagian sisi seperti pintu, lemari, atau semacamnya, atau meja-meja gitu, Bang. Jadi gitu untuk penjelasan dari si agingnya. Nah, tadi kan tusir udah, aging udah. Aging Nah, udah. sekarang gue ulangin lagi.
Untuk edging atau edging PVC itu biasanya diberikan pada bagian tepi kabinet kalian. Nah, untuk edging PVC ini atau bisa disebut pita tepi pada bagian sisi kabinet itu dengan bahan polyvinyl chloride gitu. Nah, dia berfungsi untuk menutupi ada bagian sisi meja, terus juga sisi lemari, atau enggak furnitur lainnya. Nah, berfungsi untuk merapikan pada bagian sisinya juga. Sebenarnya fungsinya hampir sama si tusir itu ya, tusir Bang. tadi gitu loh. Jadi untuk tusir juga untuk merapikan sisi pada kabinet furnitur kalian, edging pun sama untuk merapikan sisi pada furnitur kalian juga. Itulah perbedaan antara edging dan tusir. Tadi kan kita udah jelasin nih ke penonton mengenai perbedaan antara tusir sama si edging PVC. Nah, sekarang kita mau ngasih penjelasan juga nih ke penonton mengenai keunggulan dari tusir dan juga edging PVC. Nah, pertama itu keunggulan tusir duluan. Coba jelasin ke penonton. Keunggulan tusir itu mengurangi ketajaman pada sisi antara sudut dan kabinet. Nah, lalu dia juga memberi warna pada si bagian sudutnya, antara tepian natnya itu memberi warna pada tepian natnya, Bang. Setelah itu dia merapikan pada si bagian sudutnya juga, Bang, antara si HPL dan si kabinetnya, merapikan. Jadi gini, keunggulan dari tusir itu yang pertama merapikan sudutan pertemuan pada HPL. Kalian tahulah pada kabinet kalau misalkan sudutan ke HPL ketemu HPL itu biasanya ada warna hitam gitu. Nah, fungsi tusir itu untuk merapikan sudutan itu sendiri gitu loh. Nah, yang kedua itu mengurangi ketajaman pada bagian sudut kabinet tersebut supaya nggak terlalu tajam. Makanya fungsi tusir itu menutupi ketajaman juga. Lalu yang ketiga itu memberikan warna pada tepian nat tersebut gitu loh. Jadi warna yang kita berikan atau pakai cat khusus ya pastinya itu untuk supaya warnanya sama dengan warna HPL-nya. Jadi kelihatannya lebih estetik atau lebih bagus gitu. Itulah keunggulan dari si tusir. Lanjut untuk keunggulan edging PVC. Keunggulan edging PVC itu apa aja sih, An? Edging PVC itu nggak jauh beda lah, Bang. Untuk keunggulannya sama lah sama si tusir ya. Karena fungsinya pun sama buat menutupi pada bagian tepi kabinet. Ya, tapi bisa jelasin nggak kalau penonton biar penonton juga nggak bingung gitu loh. Edging itu menutupi pada bagian sisi sudut pada si meja atau lemari, teman-teman. Nah, edging ini dia juga tahan pada goresan atau benturan. Nah, edging ini juga warnanya itu banyak banget, Bang. Beragam ya? Beragam. Kode-kodenya itu juga beragam. Jadi ya itu kemauan si warnanya, tergantung warnanya. Warna HPL-nya. HPL-nya. Jadi untuk fungsi tusir atau kelebihan atau keunggulan si tusir dan keunggulan si edging sebenarnya hampir sama. Yang pertama, keunggulan edging itu pastinya untuk merapikan pada bagian tepi sudut pertemuan HPL. Lalu kedua, itu menutupi pada bagian sudutan kabinet. Jadi nggak tajam juga gitu loh. Karena kalau misalkan kalian nggak tutup edging atau nggak ditusir, itu biasanya sudutan pertemuan kabinet itu bakalan agak sedikit tajam pastinya. Lalu yang ketiga, edging ini kan terbuat dari bahan polyvinyl chloride ya. Nah, dia itu lebih tahan terhadap benturan, tahan terhadap goresan juga yang pastinya. Makanya dia terlihat lebih rapi gitu loh. Kalau misalkan kalian mau pakai edging. Nah, edging juga biasanya dipakai pada bagian pintu gitu, sudutan pintu tuh. Jadi bukan tampak depannya pintu atau tampak belakang pintu, tapi pada bagian sudutan pintu itu biasanya pakai edging juga supaya nggak tajam. Itulah keunggulan dari si edging. Tadi kan udah kita jelasin tuh, perbedaan tusir, perbedaan dari si edging PVC, terus juga keunggulan dari tusir dan keunggulan dari si edging juga. Nah, sekarang mau kita bahas itu kekurangannya, An. Nah, untuk kekurangan si tusir, karena dia pakai cat jadi nggak tahan lama, Bang, untuk si bagian si sudut-sudutnya. Kalau cat kan ya? Bahkan ya gampang melupas. Ngelupas ya? Ngelupas kalau terkena panas lah kalau udah lama. Untuk kekurangan si edging ini, nggak semua HPL itu ada edgingnya, Bang. Jadi itu kita biasanya sama-samain lah dari si HPL. Jadi kalau misalkan edging itu nggak semua warna HPL punya edgingnya. Punya edgingnya, gitu. Jadi semua itu.
ya merek-merek apa kode-kode tertentu lah atau tipe-tipe tertentu HPL yang ada edgingnya. Jadi itu penonton. Kalau untuk keunggulan kekurangan tusir itu biasanya pada bagian tepi itu kan kita cat ya. Nah, setelah pada bagian tepi itu kita cat, biasanya makin lama, biasanya cat itu bakalan ngelupas atau ngerontokin sendiri. Meskipun kalian pakai spidol khusus, yang khusus untuk furnitur, itu juga takutnya makin kelamaan bakalan ngerontokin warnanya atau ngelupas gitu loh. Karena kan dia by cat ya pakainya ya. Tapi kalau untuk kalian mau pakai edging PVC, emang dia bakalan lebih rapi kelihatannya dibanding si tusir. Cuma untuk kode-kode edging itu tergantung dari kode HPL juga. Jadi nggak semua HPL itu ada edgingnya. Jadi edging itu nggak menyeluruh pada kode-kode HPL yang ada gitu loh. Paling ya mau nggak mau kita hanya menyamakan warnanya atau warna yang serupa dengan warna si HPL-nya. Itu mungkin masih bisa kita pasang. Yang mau kita review dari awal ya. Kita review dari awal itu ada perbedaan antara tusir dan juga perbedaan dengan edging PVC. Nah, tusir itu apa sih Mas? Tusir itu adalah teknik merapikan pada bagian sudutan HPL yang berfungsi untuk menutupi pada bagian tepian nut. Nah, proses ini dilakukan setelah kita finishing proses instalasinya. Lalu, untuk penjelasan dari edging PVC, dia adalah pita tepian yang terbuat dari bahan polyvinyl chloride yang fungsinya pun sama dengan fungsi tusir, yaitu merapikan pada bagian pertemuan HPL. Itu. Nah, lalu yang kedua itu adalah kelebihan dulu Bang. Ya. Nah, yang kedua itu adalah kelebihan dari tusir dan juga dari edging PVC. Kelebihan dari tusir yang pasti itu untuk merapikan pertemuan sudutan antara HPL. Lalu yang kedua itu mengurangi ketajaman pada bagian sudutan kabinet. Lalu yang ketiga itu memberikan warna pada bagian tepian nut tersebut. Itulah keunggulan dari tusir. Lalu untuk keunggulan dari edging itu yang pertama, keunggulan dari edging yang pasti pun sama, merapikan pada bagian tepian kabinetnya. Lalu yang kedua, dia lebih tahan terhadap goresan dan tahan terhadap benturan. Nah, yang ketiga, kalau dia itu lebih kuat gitu loh. Dia lebih kuat dan tahan lama dibanding tusir. Itu kelebihan atau keunggulan dari edging. Nah, yang ketiga itu ada kekurangan. Nah, kekurangan dari si tusir dan juga dari edging PVC. Setahu gua kekurangan dari tusir sendiri itu gampang ngelupas atau gampang ngelotok catnya. Kalau misalkan kalian nggak kompon dulu pada bagian sudutannya. Kalau misalkan kalian langsung tiban dengan cat dengan warna serupa dengan warna HPL-nya, itu takutnya nggak lama. Jadi si tusirnya itu gampang ngelupas atau gampang ngelotok gitu loh. Nah, kalau misalkan kekurangan dari edging itu apa Mas? Kalau kekurangan dari edging, warnanya yang nggak begitu banyak. Corak edging tergantung dari corak HPL-nya. Karena setiap HPL itu ada kodenya kan. Nah, kode itu juga tergantung ada edgingnya atau enggak gitu. Paling kalau kita menyiasatinya nih ya pakai kode yang lain tapi warnanya serupa dengan warna HPL-nya gitu. Padahal ya edging mungkin menurut gua sih lebih bagus dibanding tusiran. Iya Bang, ya lebih bagus ya. Kalau edging tuh lebih kuat lah dia dibanding tusir. Itulah jadi perbedaan, keunggulan dan kekurangan dari tusir maupun edging PVC. Nah, itu aja penjelasan yang udah kita jelasin ke kalian. Kalau misalkan penjelasan kita berdua ini kurang jelas, kita mohon maaf. Nah, kalian juga bisa langsung komen aja di kolom komentar kita supaya kita bisa jelasin ke kalian secara by chat juga bisa gitu loh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Nah, supaya kita kedepannya bakalan lebih semangat buat konten. Bikin konten gitu. Custom Furniture, ingat di Sendapur.